Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam istirahat kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Selasa 23 September 2025 dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 16. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Berbuat baik selalu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paus Fransiskus memberi sebuah nasihat yang begitu indah yang berbunyi demikian. Berjanjilah pada dirimu sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi orang jahat, tetaplah berbuat baik. Menderita namun tetap berbuat baik adalah pembelaan diri terbaik dan merupakan nilai tambah bagi setiap orang percaya. Berbuat baik itu merupakan sebuah kesempatan. Namun sayangnya beberapa orang tidak mau untuk berbuat baik. Berbuat baik dapat membuat orang lain berbahagia dan menjadikan hati kita senang. Sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban untuk menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Namun Rasul Paulus menambahkan alasan yang lebih mulia di balik dari perbuatan baik kita. Seringkali kita pun menghadapi tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan iman kita. Bahkan kita dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan selalu disalahkan. Dalam keadaan demikian, hendaknya kita mengingat akan nasihat Rasul Paulus untuk bagaimana bahwa Tuhan selalu berbuat baik walaupun menderita. Tentu saja penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan dosa, tetapi karena dosa kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah memberi teladan melalui penderitaannya bagi kita. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dan berakhir dengan sebuah penyesalan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk kita berbuat baik. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, berbuat baiklah selalu. Meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus. Walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil, tetapi tanpa kita sadari, kita telah menyelamatkan orang lain. Hidup berbuat baik bukanlah tugas atau beban. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berbuat baik itu merupakan gaya hidup daripada Yesus Kristus sendiri. Yesus yang mati di kayu salib, dia dapat mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kita patut dipenuhi dengan rasa ucapan syukur, bangga, penuh sukacita, dapat menjalani kehidupan penuh dengan perbuatan baik. Berbuat baiklah selama nafas ini masih berhembus. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa yang memberikan kesempatan kepada kami, mengingatkan hidup kami untuk berbuat baik di muka bumi ini. Sehingga itu menjadi kesukaan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, terkadang sulit untuk melakukannya. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu
menuntun, membimbing kami untuk kami melakukan perbuatan baik yang menjadi kesukaan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami mau beristirahat di malam ini, berkati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Amang-inang semua jemaat HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekedar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Horas Amang-Inang, Jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian,
kegiatan pada Minggu 12 Oktober pukul 08 WIB. Kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.